Sebenarnya agak berat sih ya kalau konduktor gitu. Jadi sebenarnya masih kurang percaya diri sih sebenarnya. Bisa nggak ya aku ada di kursi pemain itu gitu. Kalau untuk orkestra kayaknya masih awam. Kayak kemarin kita bikin itu tiba-tiba yang kayak ini dibuat untuk umum nggak sih gitu. Oh ternyata ada orkestra gitu. Ini kita belum nafas nih kemarin. Kak kapan lagi Pak gelarannya kan gitu. Bahkan kemarin sempat ada yang nanya, Kak, kalau misalnya wedding pakai mini orkestra berapa ya? Tapi dari hati kakak sendiri ada memang minat untuk di orkestra sejak dulu? Pasti Ada ya dari gitu. dulu. Bahkan saya berani meninggal pekerjaan saya demi ini. Hai Tribuners, kita kembali lagi di segmen obsesif. Dimana kalau kalian adalah penonton setia dari Tribun Kaltim, kalian pasti tahu dong obsesif itu apa. Dimana kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang pastinya kekinian dan juga kreatif sehingga membuat kita mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru. Nah, di sini Ami kedatangan tamu, ada Kak Gita. Halo Kak Gita. Halo, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aduh, perjalanan ke sini nggak capek ya? Enggak. Antusias saya. Antusias untuk menyebarkan inspirasi. Oke, di sini Kak Gita kan bisa dibilang sebagai konduktor dari orkestra nih yang lagi digandeng-gandengkan, yang kemarin ada acara nih. Kita mau obrol-obrol dikit tentang hal itu, boleh dong Kak ya? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama nih, boleh diceritain nggak sih Kak mengenai perjalanan Kak Gita dalam bermusik hingga menjadi konduktor orkestra sekarang nih? Waduh. Sebenarnya agak berat sih ya kalau konduktor gitu. Jadi sebenarnya saya perjalanannya itu dari dunia marching band. Jadi tahun 2004 waktu itu saya ikut audisi. Waktu itu marching band Telkom, sekarang udah nggak ada sih. Marching band Telkom itu nyebar ke setiap sekolah. Siapa yang mau mau ikut di marching band Telkom. Akhirnya saya tertarik ikut, terus ikut. Kok kayaknya seru ya gitu di marching band. Ya ikutlah seleksi dan segala macam seperti biasa. Ada latihan LBB-nya, terus seleksi alatnya. Kan di situ kan ada alat pukul, alat tiup dan bendera gitu. Nah, kebetulan saya terpilih di alat tiup. Ikut sampai akhirnya 2008 kalau nggak salah ya. Itu PON di Samarinda. Nah, habis itu vakum karena marching band Telkom udah nggak ada lagi, sedih yang udah nggak ada lagi. Akhirnya vakum. Ya udah saya cuma sekedar ngelihat unit yang lain latihan gitu-gitu aja, nggak pernah ikut andil lagi di dalam situ. Akhirnya waktu itu 2013 saya ketemu sama ada salah satu pelatih saya. Nah waktu itu di marching band Bahanas Parada SMP Patra Dharma itu lagi cari pemain tamu untuk ke Malaysia 2013. Akhirnya saya ditawarkan sama pelatih saya itu, Gita mau nggak kira-kira gitu. Ya udah saya ikut 2013. Akhirnya saya pulang dari Malaysia, diangkat saya sebagai asisten pelatih. Asisten pelatih dulu nih, ikut asisten pelatih. Ya udah lama-lama 2013 ke Malaysia, 2016 Malaysia. Akhirnya sampai sekarang jadi pelatih di sana. Walaupun ini baru mau mulai lagi after pandemi. Nah setelah itu terjun ke dunia konduktor itu gimana ya? Itu 2016 sih Mbak. Awal terbentuk 2016 masih main sebenarnya. Masih main jadi alat tiup apa segala macam, melofon. Waktu itu kita bentuk namanya City of Balikpapan Orchestra. Nah di situ saya juga cuma sebagai pemain aja, itu belum jadi konduktor. 2018 konser ketiga, nah itu saya dipercaya sama Babe, ada kemarin juga namanya Hendra Yanuardi sih sebenarnya, tapi saya manggil dia Babe karena memang guru saya. Saya dipercaya 2018 jadi konduktor waktu itu, tapi nggak sebanyak tahun ini saya ngondaknya di beberapa lagu gitu. Berjalan waktu sampai sekarang ya. Dari 2018 sih sebenarnya saya dipercaya sebagai konduktor itu sama Babe. Sampai akhirnya sekarang. Sampai akhirnya sekarang. Walaupun 2018 itu juga masih, ya sampai sekarang pun masih saya
sebenarnya masih kurang percaya diri sih sebenarnya gitu. Karena berat gitu. Benar ya, benar. Nah, bentar lagi kita balik nih ke tentang konduktor. Sekarang kita nanya nih, menurut kakak sendiri waktu pertama kali kakak nonton orkestra, perasaan kakak gimana sih? Nonton ya? Iya, menonton. Nonton itu sebenarnya saya nggak pernah nonton secara live, jadi hanya sekedar nonton YouTube atau mungkin kayak lihat Twilight Orchestra, DFS, Erwin Gutawa. Jadi kayak yang bisa nggak ya aku ada di kursi pemain itu gitu. Lama-lama kok ya salah satu mimpi juga sih. Ternyata bisa buat bahkan. Bahkan bisa buat gitu. Diawali dengan mimpi dulu diawali ya dengan mimpi pasti gitu. Iya. Kalau misalnya kita kan di Balikpapan ini kan nggak ada kan kecuali kita bisa ke 2015 malah saya main di Jogja. Waktu itu Babe juga yang bawa saya, nah itu dengan Hadiningrat Symphonic Band. Hadiningrat Symphonic. Jadi 2015 saya ikut di Yogyakarta, waktu itu tribute to Yuan Arifin. Jadi 2015 saya juga main di Yogyakarta itu sama Hadiningrat Symphonic Band. Gitu. Luar biasa ya. Diawali dengan mimpi sampai akhirnya bisa kayak gini gitu. Aduh, luar biasa. Menurut kakak sendiri sih, apa pentingnya dari seorang konduktor dalam sebuah orkestra itu? Pentingnya tangannya bermain. Tangannya ya, temponya. Okay. Pokoknya dari segalanya kan pemimpinnya di depan ya. Iya, pemimpin dari setiap di depan. Pasti orang itu kan memiliki kayak keharmonisan yang berbeda-beda, apalagi dengan alat musik yang berbeda-beda, tempo yang berbeda-beda. Itu gimana seorang konduktor melihat itu semua gitu? Melihatnya dari harmonisasi, terus cara bermain dan segala macamnya kan konduktor pasti lebih tahu, Mbak. Ini bagian mana yang harus dinamis dengan musiknya yang antara musik A, musik B. Seperti itu ya mungkin. Kakak pernah nggak sih kayak semacam bertemu dengan sekelompok orang yang mungkin berbeda-beda gitu, apalagi dengan alat musik yang berbeda-beda, tapi kakak harus menyamakan itu semua gitu? Pasti Mbak, karena setiap lagu kan kita kan dari berbagai macam alat musik. Dari berbagai macam. Jadi ada yang alat brassnya ada sendiri, terus kayak windnya ada sendiri, alat tiupnya sendiri, terus tergantung sih misalnya kalau kita kan kemarin hanya orkes tiup ya, bukan simfoni yang ada stringnya segala macam gitu. Jadi memang setiap caranya ya memang masing-masing gitu. Yang ini bermainnya seperti ini, bermain seperti ini, nanti tinggal konduktor lagi yang bagaimana caranya supaya bisa menjadi satu kesatuan gitu. Kita ngomongin tentang konduktor, mungkin beberapa dari Tribuners masih nggak ngerti apa sih itu konduktor dan ngapain sih tujuan mereka begini-begini doang. Mungkin kakak bisa jelaskin dulu mungkin ya. Kalau konduktor itu pemimpin sih, pemimpin di dalam orkestra gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada konduktor ya tidak bisa memimpin dan mungkin lagu tidak bisa seperti sebagus itu gitu. Jadi kayak memimpin temponya, menjaga keharmonisannya gitu. Menjaga temponya, terus apalagi kalau misalnya simfoni itu lebih sulit lagi karena kan ada kalau kemarin kita kan hanya combo Mbak. Jadi misalnya kayak ada combo, ada bassnya, ada drumnya itu lebih gampang sih untuk memimpin di depan. Tapi kalau untuk yang ada string segala macam itu lebih sulit gitu. Itu tugasnya konduktor, gimana caranya supaya bisa temponya berjalan dengan baik, terus musiknya bisa didengar dengan orang juga dengan enak, dengan baik, itu tugasnya dari konduktor. Gitu. Oke. Kalau untuk pribadi kakak sendiri, ada nggak perbedaan ketika kakak merasakan bermain musik dengan orkestra dengan bermain musik dengan grup lain? Mungkin perbedaannya. Maksudnya marching band dengan ini? Iya, marching band dengan orkestra pasti punya unsur yang berbeda. Oh, berbeda pasti. Iya. Jadi kan kalau marching band itu lebih yang bagaimana, bukan cuma hanya duduk aja kalau marching band, tapi kan kalau marching band lebih yang kayak kita bagaimana caranya main musik sambil berjalan dengan baik gitu, terus menari sambil mendengarkan musiknya dengan baik gimana. Tapi kalau orkestra benar-benar duduk terus hanya ikut ensemble dari sekitar dan dipimpin dengan konduktor gitu aja. Kalau kakak lebih prefer yang mana? Ya? Lebih prefer yang mana nih?
orkestra deh, harus duduk aja. Walaupun memang tingkat kesulitannya sebenarnya lebih susah, cuma kan kalau marching band kan effortnya lebih gitu. Tenaganya harus lebih jadi gitu. Cuma capeknya permainan orkestra memang kalau marching band misalnya kita main 12 menit kadang-kadang nggak kerasa gitu. Tapi kalau orkestra kan kadang-kadang kalau misalnya main musik klasik aja ya bisa satu lagu bisa sampai panjang banget lagunya gitu. Kalau marching band 12 menit oh udah selesai. Walaupun memang wah udah keringat berlebih gitu. Kalau orkestra kan ya duduk aja gitu. Duduk cantik lah gitu. Iya, duduk cantik. Iya, kalau marching band di outdoor lagi ya, panas-panas dengan kostum serba maksimal atas bawah. Kalau orkestra kan lebih yang wah gitu dilihat orang gitu kan ya. Iya. Tapi kalau sebenarnya dua-dua tapi aku cinta sih Mbak. Iya, sebenarnya tetap cinta dua-duanya pasti ya. Soalnya kan mendalami itu semua dua-duanya. Tapi kalau menurut Kak Gita sendiri nih, kalau di Balikpapan sendiri lah, khususnya di Balikpapan sendiri, peminat musik Balikpapan itu ada nggak sih? Besar nggak menurut Kak? Kalau peminat musik apa dulu ini? Kalau misalnya peminat musik yang konser-konser seperti yang biasa banyak sih sebenarnya ya. Apalagi anak-anak sekarang Balikpapan ini lagi rame-ramenya hiburan untuk anak muda ini. Benar. Tapi kalau untuk orkestra kayaknya masih awam. Bahkan bukan cuma anak muda, orang tua pun kayak kemarin kita bikin itu tiba-tiba yang kayak ini dibuat untuk umum nggak sih gitu. Oh ternyata ada orkestra gitu. Iya benar banget. Ternyata ada orkestra gitu. Padahal kita udah buat dari 2016. Untungnya di tahun ini aku ngerasa ini siapa banyak ternotis gitu. Anak-anak muda beberapa juga kayak wah ternyata orkestra ada ya gitu. Ini kita belum nafas nih kemarin. Kak kapan lagi Pak gelarannya kan gitu. Wah, alhamdulillah sudah banyak gitu, lagi ya banyak. Pengen nonton gitu. Itu mungkin karena lebih ke penyebarannya waktu tahun 2016 masih belum. Jadi memang saya tadi aku bilang juga kekuatan sosial media sih. Benar. Kekuatan sosial media sekarang tuh luar biasa gitu. Jadi misalnya Instagram tuh sekarang yang kayak Sri Panggung kalau kita cuma upload biasa itu kan nggak menarik gitu. Tapi kalau fitnya kita buat sebagus mungkin gitu, pasti oh ternyata ini bagus ya Sri Panggung ini. Bahkan kemarin sempat ada yang nanya, Kak kalau misalnya wedding pakai mini orkestra bro? Beneran ada yang nanya. Sampai ada yang nanya ya wedding pakai mini orkestra. Tapi itu kan jadi bagus ya, jadi kayak klasik-klasik mewah gitu ya. Kalau katanya orang sih estetik ya. Karena kan di Balikpapan ya kalau band ya udah gitu aja gitu. Pengen mungkin ada sesuatu yang beda ya bisa gitu. Bener, identik dengan anak muda kalau band ya dibilang. Kalau klasik kan dibilang kayak anak-anak orang-orang tua aja nih yang menikmati gitu. Tapi kadang-kadang pun orang tua juga ngerti. Saya pun masih saya dengar musik klasik tapi juga masih harus banyak belajar banget. Kalau musik klasik itu Babe jagonya, memang kiblatnya dia klasik. Gitu. Wah, luar biasa. Kakak dari tadi ngasih tahu tentang Sri Panggung nih. Waduh, Sri Panggung ini apa sih Kak? Apa ya? Sri Panggung itu sebenarnya project duduk-duduk. Project duduk-duduk. Duduk-duduk nongkrong-nongkrong. Akhirnya tercetus Sri Panggung itu sanggar seni lah yang mau kita buat. Sanggar seni di Balikpapan yang mau kita buat. Memang sebenarnya City of Balikpapan Orchestra itu bukan punya Sri Panggung. Jadi lepas sebenarnya City of Balikpapan Orchestra itu sendiri gitu. City of Balikpapan Orchestra kita buat 2016. Sedangkan Sri Panggung ini baru berapa bulan ini kita buat. Jadi karena kemarin itu duduk-duduk biasalah sama teman-teman gitu. Kayaknya kita pengen bikin sesuatu deh gitu di Balikpapan. Ya udah bikin, nggak juga kita bilang sanggar seni sebenarnya, nggak bilang sanggar seni juga. Akhirnya tercetus Sri Panggung. Kita mau ngapain ya ini project awal gitu. Mau ngapain project awal? Akhirnya ya udah, gimana kalau kita bikin konser aja. Bismillah lah, bikin konser orkestra. Kita panggilin anak-anak juga yang masih mau ikut. Ya udah. Jadinya sekarang City of Balikpapan Orchestra ada di bawahnya Sri Panggung gitu. Jadi Sri Panggung itu bukan cuma orkestra aja. Di situ ada tarinya, ada Sri Panggung Dance namanya, sama Sri Panggung Voice.
Jadi Sri Panggung Voice itu untuk paduan suaranya. Oh, ada paduan Sanggar suara. seni sih. Sanggar seni. Jadi kayak wadah untuk orang-orang yang pengen seni di situ, berkarya di situ. Berkarya di situ. Gitu. Alat musik ada berarti? Alat musik, tari? Tarinya ada. Tarinya tari modern atau lebih ke? Modern ada. Ini kita juga belajar kontemporernya, mencoba gitu. Terus kalau voice-nya memang sebenarnya udah lama juga. Kalau voice itu sebenarnya udah lama ada. Tapi sekarang ya udah dijadikan satu aja semuanya di Sri Panggung Production namanya. Gitu. Kalau kakak sendiri nih, pengalaman waktu ikut ke dunia Sri Panggung atau enggak pertama kali untuk membangun Sri Panggung itu mungkin bisa diceritain jatuh bangunnya atau enggak, pengalaman pahit manisnya mungkin ada di sini. Ini karena baru beberapa bulan ya. Jadi ya sebenarnya jadi curhat, terseok-seok juga sih karena kan apa namanya ya nggak murah juga kan kita mau bikin event dan tidak ada maksudnya bantuan dari siapapun, pure dari pribadi kita saya sama teman-teman yang ada di Sri Panggung gitu. Yang mudah-mudahan sih namanya kita buat sesuatu itu pasti ada ini ya turun naiknya. Tapi sejauh ini selama beberapa bulan sih, sebulan ya saya buat ini dan melihat antusiasnya teman-teman di Balikpapan, ngelihat Sri Panggung, ngelihat orkestra kemarin, terseok-seoknya itu saya jadi terbayarkan gitu. Maksudnya kita berjuang di belakang tapi ngelihat orang sekarang antusias, mereka lebih mengenal Sri Panggung, lebih mengenal City of Balikpapan Orkestra, itu udah kayak yang udahlah pokoknya aku harus lanjut terus ini gitu. Gitu. Dari ngelihat itu berarti ada dong ya kayak semacam rencana ke depannya nanti apa untuk kakak sendiri mungkin juga? Ada. Karena melihat antusias orang juga ya mudah-mudahan saya sih pengennya maunya sih setahun 2 kali bisa buat orkes gitu. Bisa ada pagelaran ini, cuma kalau misalnya memang agak kesulitan ya nggak apa-apa lah setahun sekali gitu. Mimpinya memang setahun 2 kali, entah mungkin ada apa namanya acara di Balikpapan, entah ulang tahun Balikpapan gitu kan, kayaknya ini nih ada orkestra sesuatu yang baru gitu di Balikpapan. Karena kan mungkin kan biasa kalau mendatangkan artis itu sudah biasa ya di kota-kota lain juga seperti itu. Balikpapan juga udah biasa mendatangkan artis. Nah ini sekarang nih ada anak-anak muda Balikpapan nih yang karyanya luar biasa. Kenapa nggak di ini sekalian aja dipakai nih Sri Panggungnya gitu. Sekalian dibantu juga ya dengan adanya Sri Panggung ini untuk memadai anak-anak muda. Benar. Jadi angkat dulu nih anak-anak Balikpapan yang memang karyanya luar biasa gitu juga. Tapi banyak juga anak-anak muda yang ternyata berminat untuk alat-alat musik ya, dibanding mereka mungkin dipaksa keluarganya untuk ngeles doang gitu. Tapi ternyata memang benar-benar ada yang pure suka. Ada, pure suka. Kadang-kadang malah lebih yang kayak, Kak aku ini ya Kak ya, nggak mau les dulu, aku maunya latihan dulu. Jangan nanti dimarahin sama orang tua. Banyak yang gitu. Banyak yang seperti itu. Banyak banget. Malah tiba-tiba nanti, udah pulang sekolah, udah Kak tadi pulang langsung ini, nanti pakai baju sekolah pasti latihan. Karena kan kita punya sekretariat juga. Oh punya sekretariat juga. Kalau di Bapan ini lebih banyak anak-anak berminat main alat musik atau instrumen apa nih? Tergantung dari unit mereka sih Mbak. Kalau misalnya kan saya belum ada belum ada rekrut pemain untuk dari luar. Memang pure masih dari anak-anak marching band gitu. Jadi memang dia sudah punya basic di alatnya masing-masing. Mungkin next saya bisa rekrut pemain. Nah itu baru bisa melalui proses seleksi gitu. Tapi kalau sekarang untuk sekarang anak-anak Sri Panggung yang sekarang itu memang basicnya mereka dari marching band masing-masing. Misalnya kayak si A memang pemain trompet nih, ya udah di Sri Panggung mainnya trompet gitu. Nanti kalau ceritanya sudah banyak orang ya nggak menutup kemungkinan akan diseleksi ya pastinya. Karena memang impiannya seperti itu gitu. Nanti kita bakal rekrut pemain gitu. Ya mungkin ya mana tahu bisa jadi sekolah musik juga kan di situ.
Kita kembali lagi nih ke Kak Gita. Kalau dari Kak Gita sendiri ada nggak sih latar belakang yang memang Kakak Gita itu dari dulu memang sudah masuk ke dunia musik gitu? Saya? Iya. Dari segi pekerjaan apa gimana? Mungkin dari awal memang keluarga memang pemain gitu. musik gitu. Oh iya, jadi kalau latarnya, kalau pemain musik iya, om saya memang punya grup musik juga. Terus beberapa yang kayak dari keluarganya papa juga, beberapa orang memang pintar nyanyi. Terus itu memang dari pemusik juga, gitu. Dari keluarga ada pemusik. Dan mama papa saya juga pencinta musik sih, senang musik. Pencinta gitu. musik juga. Jadi dari Kak Gita sendiri tergerak untuk main musik ya? Iya, sebenarnya biasa lah ya, namanya kayak kita masih sekolah misalnya SMP gitu kan, pengen semua ekskul benar, gitu. Dicobain semua. Dicobain supaya kayak waktu itu saya pernah kan sekolah nih, ikut apa gitu, ikut misalnya waktu itu pernah ikut karate gitu, ikut karate, tapi sampai apa namanya mama bilang udahlah kamu tuh panas-panas gitu, panas-panas pokoknya gitu. Benar, ikut ini nggak bosan, gitu. Ikut ini bosan. Akhirnya satu-satunya ekskul yang aku ikut dan sampai sekarang aku gelutin itu marching band. Marching band. Kalau main musiknya, misalnya kayak main gitar, main apa dari SMP memang sudah ada gitu, teman-teman ngeband gitu kan. Cuma yang bener-bener digelutin itu ya dunia marching band gitu. Tapi kenapa dari marching band kakak menyentuh atau mendalami dunia marching band hingga akhirnya terketuk juga atau enggak untuk belok juga akhirnya ke orkestra? Kenapa nih? Karena memang tangannya babe juga sih, akhirnya kita membentuk orkestra, ya udah sekalian gitu. Tapi dari hati kakak sendiri ada memang minat untuk di orkestra sejak dulu? Pasti ada ya dari gitu. dulu. Bahkan saya berani meninggal pekerjaan saya demi ini. Oh, demi orkestra ini? Jadi enggak, demi marching band gitu. Demi marching band? Jadi 2013 saya waktu itu, ini gila sih sebenarnya, 2013 waktu itu saya masih jadi pekerja. Terus 2 minggu sebelum saya ke Malaysia ngajukan cuti, nggak di ACC. Oh, nggak di ACC. Saya berhenti. Aduh. Kakak menggeluti dunia musik itu, maksudnya bukan dunia musik, lebih ke dunia orkestra itu memang dari hati sendiri atau terinfluence dari babe memang berarti ya? Dari dulu memang nggak mengenal orkestra atau? Saya dari dulu awal memang nggak pernah mengenal dunia orkestra, Mbak. Jadi baru masuk itu benar-benar baru di 2015 itu, ikut dengan babe di Hadiningrat itu. Dari situ pertama kali 2016 kita buat di Balikpapan. Gitu. Karena kan memang saya sebenarnya dari dunia marching band ikut juga di orkestra gitu. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget juga sih, Mbak. Kalau marching band itu kan hanya kalau main musik kan sama nih, tahu juga harmonisasi gimana, basic awal juga seperti apa. Cuma bedanya kalau marching band kan hanya bisa bermain sambil jalan gitu. Kalau orkestra kan hanya duduk aja gitu. Tapi intinya sebenarnya sama sih gitu. Cuma alatnya lebih banyak. Misalnya kayak di marching band kan hanya alat tiup, perkusi dengan color guard gitu. Tapi kalau di orkestra kan lebih luas alat musiknya. Dari wind orkestra, terus simfoni banyak. Iya, simfoni. Oke. Selama menggeluti dunia musik, bagi Kak Gita sendiri sudah mendapatkan apa aja sih? Banyak sih, Mbak. Banyak banget pengalaman yang saya dapat lah gitu. Kalau di dunia musik. Ya jadi bisa ngajar karena di dunia musik gitu, kenal dengan orang banyak, kenal dengan musisi-musisi hebat yang ada di Indonesia lah gitu. Ada teman-teman juga di Jogja, di mana. Jadi akhirnya punya kenalan juga yang dunia musik ya? Iya. Apalagi kan dunia musik banyak musisi-musisi hebat juga yang bisa saya kenal gitu. Iya, benar-benar. Dari tadi kakak kan nyebut nama babe terus ini. Seberapa besar sih influence babe di kehidupan kakak ini sampai wah gara-gara babe saya sampai di sini nih gitu? Babe itu salah satu orang yang berpengaruh lah dalam hidup saya. Jadi berpengaruh sekali. Saya ikut dia itu, saya sebenarnya kenal babe itu dari 2013
2006 apa 2007 gitu. Saya sudah kenal beliau. Cuma saya benar-benar diangkat jadi muridnya itu 2013 sampai sekarang gitu. Jadi kalau dibanding Babe ya, kalau Babe kan prestasinya udah sampai ke luar negeri gitu. Jadi saya bisa berdiri sekarang di sini, bisa dipercaya sebagai konduktor itu ya karena tangan beliau gitu. Selain dari tangan Babe sendiri, bisa diceritakan nggak, mungkin dari Kak Gita mulainya kan awal sebagai musisi nih, hingga akhirnya bikin event, tapi akhirnya dipercaya untuk menjadi konduktor. Nah itu perjalanannya kayak gimana tuh? Selain dari bantuan dari tangan Babe, mungkin perjuangannya dari kakak bisa diceritakan juga? Enggak sih Mbak, jadi enggak ada tiba-tiba aja Babe yang kayak 2018, Git ya udah kamu ngondak yang ini ya, satu lagu gitu. Karena selesai ini kamu pokoknya harus ini. Jadi apa ya, Babe itu sosok yang murid-muridnya dia lah. Murid-muridnya dia itu susah buat menolak gitu. Susah buat menolak apa yang diperintahkan gitu. Jadi sebenarnya terjerumus. Terjebak. Terjebak. Jadi terjebaknya juga yang kayak tiba-tiba, udah Git kamu pegang lagu ini ya gitu. Babe percaya aku bisa. Bisa katanya gitu. Babe percaya aku bisa ya di depan ya, karena kan aku basicnya pemain musik biasa aja Mbak. Pemain musik biasa. Gitu. Tapi tiba-tiba langsung dijebak. Tiba-tiba langsung kata Babe, udah kamu ngondak di lagu ini ya. Itu 2018. Itu masih yang kayak, aduh bisa nggak ya? Aku tuh sampai berapa kali meyakinkan Babe, aku bisa nggak di depan gitu. Bisa. Ya akhirnya waktu itu 2018 hanya satu lagu kesana. Satu lagu aja. Akhirnya 2022 ini pertama dikasih, nanti kamu yang ini ya Git. Oh iya, sudah mau dekat hari H kok nambah ini lagunya ya. Jadi nambah udah lagunya. Gitu aja sih, nggak ada yang benar-benar aku ngedalamin gimana sih sebagai konduktor itu, enggak. Tiba-tiba aja Babe, kamu ngondak lagu ini. Babe begitu orangnya, Babe Hendra itu. Tapi dari situ jadi lebih tekanannya jadi lebih besar nggak sih? Jadi kayak kakak itu jadi harus belajar kondak dalam waktu yang singkat banget kan ya? Besar banget. Besar jadi banget. Gugup apa segala macam kan, nggak biasa. Aku lebih baik ini deh duduk biasa main berapa lagu gitu kan, daripada aku harus di depan gitu mimpin anak-anak main musik gitu kan. Kalau salah aja kan bisa ini gitu. Kalau kondak salah semua, salah satu salah semua iya, gitu. Salah. Makanya aku selalu meyakinkan aku bisa nggak B gitu. Harusnya kan aku yakinin diriku sendiri kan. Ini aku malah nanya ke dia, bisa nggak gitu. Ternyata bisa. Tapi kakak akhirnya mendalami kondak ya dalam waktu singkat itu, belajar sendiri. Ya belajar juga. Jadi kadang-kadang Mbak, aku ngelihat how to be conductor gitu. Misalnya bagaimana kamu jadi konduktor itu, terus aku banyak lihat YouTube, banyak nanya Babe, terus kadang-kadang juga di depan kaca harus gimana gitu. Nah, ini ya apa sih efek cuma tiba-tiba disuruh dijebak, tapi akhirnya mendalami ya sampai sekarang pun jadi masih karena kan jadi konduktor. Kalau kita dikasih kepercayaan kan kita harus dijalani dengan baik. Dijalanin lah gitu. Kalau orang percaya sama kita kan ya kita harus ini masa nyerah gitu. Terus ada nggak trofi atau piala yang pernah kakak dapat, mau dari lokal atau internasional, dalam kakak menggeluti dunia musik? Jadi sebutin tahunnya aja kali ya. Boleh nggak? 2005 itu juara 3 Grand Prix Marching Band. Wow. Terus 2013 itu di Malaysia, Malaysia World Band Competition. Terus itu sebagai pemain ya. Kalau dari 2013 akhir itu saya sudah sebagai pelatih. Terakhir itu waktu sebelum pandemi 2018 saya bawa anak-anak di Malaysia juga, Kuala Lumpur. Oh, bawa anak-anak ya. Wow, luar biasa, sudah pencapaiannya banyak ya. Alhamdulillah. Terus ada nggak sih role model atau model yang kakak jadikan panutan banget dalam dunia orkestra? Babe. Ya. Oke. Hendra Yanuardi. Jadi kakak panutan banget ya, ngikutin jejaknya banget. Berarti kakak ada niatan untuk menjadi seperti Babe dong? Iya dong. Mesti ngikutin jejaknya, mengikuti, atau siapa tahu waktu menggeluti Sri Panggung itu apa sih kayak semacam nanti ujung-ujungnya megang Sri Panggung sendirian, itu pasti ada itu dikasih
warisan misalnya kan, Sri Panggung dipegang Kak Gita gitu. Belum ada kepikiran sampai ke sana sih. Yang jelas memang untuk sekarang ini aku berjuang sama-sama aja dulu. Berjuang sama-sama dulu. Sama Babe ya pasti. Iya, sama Babe dan teman-teman yang lain juga. Gitu. Buat ini. Untuk kalau misalnya kayak musisi luar apa segala macam itu kan masih jauh banget gitu kan. Memang sih pasti ada, wah pasti ini ada. Aku ngefans banget sama ini. Tapi aku sosoknya Babe itu sudah cukup lah buat aku buat jadikan aku pengen kayak dia nih gitu. Panutan banget ya jadinya, luar biasa. Makanya apa yang dia omongin aku nggak bisa tolak. Iya aja, harus dikerjakan sebaik mungkin kepercayaannya. Soalnya panutan banget nih yang minta. Tapi kalau dari kecil sendiri itu cita-cita kakak nggak sih untuk terjun di dunia musik? Oh iya. Dari kecil banget itu sudah. Pengen. Iya, jadi kayak misalnya nih waktu SMP gitu kan, masih zaman-zamanku, teman-temanku yang kayak ini bawa alat musik nih dari rumah. Aku udah bawa gitar gitu. Kamu bawa pianika gitu, aku bawa gitar gitu. Bawa suling gitu. Aku udah bawa gitar gitu. Iya, jadi aku dari SD udah bisa main gitar gitu. Dari SD bisa main gitar, terus SMP sama teman-teman gitu. Memang dari kecil udah ini sih. Sudah ada niat dan passion dalam dunia musik ya. Makanya mengalir gitu aja akhirnya bisa menjadi drum band. Sekarang gitu, sampai sekarang gitu. Iya, jadi konduktor, akhirnya jadi founder dari Sri Panggung sendiri. Aduh. Terus kita ngomongin tentang event yang kemarin mungkin Kak, kayak bisa ceritakan sedikit mengenai acara City of Balikpapan Orchestra Live yang 9 September kemarin itu gimana sih, dan itu kakak memberikan apa di dalam acara itu gitu? Apa ya, kalau misalnya ini kita ini apa namanya cerita di 9 September itu ya karena itu sih. Sebenarnya ada sedikit cerita kenapa kita bisa bikin konser itu, tapi kayaknya saya nggak boleh ceritakan di sini. Ya itu berawal dari duduk-duduk gitu. Tiba-tiba kita mau pengen bikin event apa ya gitu. Sebenarnya aku tuh pengen ngundang artis. Tapi bukan apa namanya, bukan di orkestra. Bukan event orkestra gitu. Sebenarnya pengen ngundang artis, tapi kayaknya aku nih dulu deh kembangkan orkestra, atau mungkin aku bikin, kalau misalnya kita bikin kemarin aku tuh juga mau bikin event marching band, cuma karena apa namanya anak-anak belum siap, akhirnya kalau orkestra kan ini anak-anak sudah siap nih untuk basicnya dia main musiknya udah bisa gitu kan. Akhirnya aku bilang gimana kalau misalnya kita buat orkes aja dulu nih. Kalau kita nggak mulai, ini nggak bakal mulai terus sampai kapanpun gitu. Karena aku udah kayak rindu banget gitu dengan dunia marching band, dengan orkestra gitu. Karena kan after pandemi kita nggak ngapa-ngapain, gudang alat itu sama sekali udah kayak apa namanya, udah kotor banget apa. Ya udah akhirnya kita buat orkestra. Jadi setelah Sri Panggung terbentuk, yuk kita jalan. Harusnya sebenarnya bukan 9 September sih, 3 September. 3 September. Harusnya, cuma karena memang ada sesuatu dan lain hal, akhirnya kita di 9 September buatnya. Gitu. Ya udah, jalanin aja, kita sama-sama Bismillah gitu. Babel aransemen musik, Babel langsung aransemen musik. Saya kumpulkan anak-anak, materi dibagikan apa dan segala macam. Itu kita latihan tuh nggak sampai sebulan loh. Nggak sampai sebulan latihannya? Nggak sampai sebulan. Jadi kita hanya punya waktu latihan itu di Sabtu dan Minggu, weekend. Jadi benar-benar anak-anak yang kayak hari ini dikasih musik, gitu, kasih musik. Besok selesai ya, besok ada lagi nih materi. Kan kemarin itu sebenarnya harusnya 10 lagu. Sebenarnya 10 lagu, cuma kayak ada inilah, kayaknya kita harus ini aja main di 8 lagu. Itu anak-anak bener-bener cuma 8 kali pertemuan ya. 10 paling banyak itu 10 kali sama JR di sana di Gedung Kesenian. Udah, itu anak-anak bener-bener nggak nyampe sebulan. Jadi ya alhamdulillah dengan waktu kita yang mepet banget, acara kita terbilang lancar. Gitu.
nggak nyampe sebulan. Singkat banget. Singkat banget. Mempersiapkan acara. Karena memang apa ya, kita nggak kepikiran bener-bener kayak harusnya kan bener-bener biasa 3 bulan sebelumnya, enggak. 2 minggu kita cetuskan Sri Panggung, ayo buat, udah gitu. Ayo be, aransemen lagu, gitu. Aransemen lagu kelar, 1 transfer anak materi. Besok lagi, udah. Luar biasa. Tapi bisa dibilang ini acara untuk mengobati rindu pasca pandemi kan, sudah lama ya mungkin sekitar 1 tahun ya nggak bikin acara atau 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, wow lama banget ya. 2 tahun, enggak itu. Terakhir kemarin itu City of Balikpapan Orchestra itu festival pesisir pantai yang di Manggar. Gitu. Okay. Setelah itu nggak ada lagi sama sekali. Bener-bener kita pandemi, nggak ngapa-ngapain sama sekali. Baru ini lagi. Dan alhamdulillah antusiasnya orang luar biasa sih. Tinggi banget ya antusiasnya orang. Tapi ya kaget juga ya ternyata antusias orang Balikpapan dalam musik orkestra itu ternyata banyak ya. Ya. Orkestra kan kayak semacam dibilang gelaran musik mewah ya. Musik mewah, ya. Iya, bilang orang-orang kalau datang ke sana orang-orang klasik, yang mewah gitu. Boleh diceritain nggak sih sama Kak Gita sendiri, bagaimana susahnya memadukan alat musik satu dengan yang lainnya gitu? Kalau dibilang susah, mungkin memang susah ya Mbak. Kalau orang yang mungkin tidak paham basicnya sama sekali, tidak pernah bermain musik. Tapi kalau dengan biasa mereka bermain, terus harmonisasi paham, dengan dari musik satu, musik kedua itu gampang sih sebenarnya gitu. Tinggal tergantung bagaimana. Kalau misalnya mereka memang dari basicnya dari pemain musik lebih gampang gitu. Kecuali memang dari awal banget gitu memang lebih susah. Jadi kalau untuk anak-anak yang sekarang ini Sri Panggung ini kan memang dia paham musik gitu. Orang yang memang sudah menggeluti dunia musik ya pastinya, jadi lebih tahu basicnya. Iya, dan memang ini kan ada beberapa anak-anak bukan hanya dari Balikpapan kan. Teman-teman, jadi teman-teman ada yang 12 orang itu, ada yang dari Jogja. Jadi karena memang teman-teman yang dari Jogja itu kan memang aslinya pemain orkestra, pernah main di entah Erwin Gutawa pernah, terus itu mereka memang sekolah musik, jadi mungkin lebih gampang gitu, menggelutinya itu. Kalau anak-anak pemain brassnya kan memang pure dari Balikpapan, tapi kalau yang pemain wind orkestranya itu teman-teman saya datangkan dari Jogja. Dari Jogja. Karena masih jarang sekali di Balikpapan itu pemain-pemain wind, jadi kayak pemain flute-nya, terus obonya, terus sakso sih banyak, saksofon sih banyak, cuma kan yang pemain orkestranya di sini masih jarang gitu. Jadi itu biasanya saya datang itu formasi kecil loh kemarin itu. Karena kemarin 2017 saya main dalam 60 pemain. Wow. 60 pemain. Kalau sekarang itu karena formasi kecil aja. Biasanya teman-teman dari Jogja itu kami datangkan itu malas sekitar ada 15 sampai 20 orang. Kalau kemarin hanya 12 saya datangkan. Jadi memang kecil sih itu. Kecil-kecilannya. Kecil. Grup kecil-kecilan. Karena memang ya udah jalan aja dulu. Nanti nextnya ke depan mudah-mudahan orang-orang di Balikpapan terus ya yang tinggi-tinggi ngeliat gitu. Ternyata ada nih anak-anak Balikpapan yang karyanya luar biasa. Nah, ngomongin tentang harapan kakak nih ke depannya, Kak Gita tentu punya keinginan dong, ke depannya pengen menggelar orkestra yang seperti apa nih? Wah, kalau itu impiannya luar biasa Mbak, kalau pengennya aja kita pengen punya hall sendiri. Iya ya, hall sendiri khusus ya. Iya, pengennya Sri Panggung gitu kan. Tulisannya Sri Panggung. Ya, amin lah mudah-mudahan. Amin. Karena memang agak susah nyari. Di perjuangannya berat ya. Iya, harapannya sih ke depannya kita bisa bikin konser yang lebih megah lagi, lebih mewah lagi. Ya mana tahu kita bisa mendatangkan artis kan gitu. Jadi bukan cuma artis lokal aja penyanyi-penyanyinya, tapi bisa mendatangkan artis dari luar juga gitu. Amin.
Semoga semua lancar dan Amin, mimpi-mimpinya amin, kita amin, semua terwujud lah ya. Amin. Atau ada hall sendiri tulisannya Oh Sri iya dong. Panggung. Luar biasa. Amin, amin. Gitu. Oke, ini terakhir nih pertanyaan dari Ami nih. Mungkin bisa pesannya kakak untuk para anak-anak muda penikmat musik, terutama yang mereka pengen menggeluti dunia musik tapi masih ragu nih. Mungkin pesannya dari kakak. Pesannya jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Itu aja sih. Yang penting dicoba aja Yang dulu. penting coba aja dulu gitu. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Pokoknya itu aja. Benar banget. Oke. Terima kasih ya Kak Gita ya atas semua wejangannya dan kisah-kisah inspiratifnya nih, luar biasa banget nih. Terima kasih banget. Semoga Sri Panggung dan kakak sendiri ke depannya bisa menghadirkan musik orkestra khususnya untuk Balikpapan yang lebih megah lagi. Amin. Oke. Nah, Tribuners, jadi dari cerita-cerita Kak Gita yang kita dapat nih, kita bisa tahu dan kita akhirnya memetik kalau yang penting kita nyoba aja dulu apapun pokoknya yang kita inginkan, mimpi dulu dan dicoba, modal nekat tapi dengan ya pastinya dengan skill yang mumpuni lah ya pastinya. Oke Tribuners, terima kasih sudah menonton Obsesif kali ini. Kita bertemu di obsesi selanjutnya. Bye bye. Dadah.